ada yang memaksa perasaan kan mungkin di 2020 ini? Lo itu terjebak dengan ekspektasi lo gitu. Itu juga termasuk memaksakan perasaan dong, dan Nggak semua yang hilang itu akan kembali. Ya mungkin yang hilang itu akan berganti, ya kan? Balik lagi di channel Andrian Han, dan kali ini gue ada sesuatu yang mau dikenalin. Gue bareng siapa? gue Imam Akbar, gue perdana nih untuk gue dan ya gugup kali ya, gue perdana soalnya. Perdana di channel gue, jadi kan Channel gugup gue. gitu. Iya. Dan kebetulan Imam Akbar ini seorang penulis juga gitu kan. Ya cuman hobi lah, coba ya coret-coretan sedikit di laptop kali ya supaya nggak gabut juga sih. Nggak coret-coret di dinding gitu kan. Nggak usah. Ya mungkin tahun depan katanya mau launching juga buku perdana ya. Amin, buku tentang ya kata rasa kan ya, sama Tentang kata rasa. kata rasa. Kayak di segmen ini gitu kan. Segmen ini Segmen apa? kata rasa. Oh iya, karena segmen ini kata rasa, jadi kita akan bahas tentang kata dan rasa gitu. Rasa. Gue ini fungsi gue ini di sini tuh sebagai apa gitu. Gue juga nggak tahu nih apa yang mau gue bahas ataupun apa ya topik apa yang ingin lo sampaikan ke gue. Jadi ya karena segmen ini kata rasa dan gue ngundang lo, jadi kan lo itu kadang kan ya sebut hobi lo, hobi menulis juga gitu kan. Gue juga hobi sih, tapi ya dikit-dikit kali ya gitu, nggak tiap hari nulis atau gimana. Dan kebetulan gue itu ngundang lo, pengen ya kita kali ini bakalan bahas tentang rasa apa aja sih, karena ini akhir tahun gitu ya. Akhir tahun dong. Rasa apa aja sih yang mungkin banyak terjadi di masyarakat plus 62 di tahun 2020 gitu kan. Pasti. Karena ini kata rasa juga gitu, jadi ya mungkin soal perasaan lah yang akan dibahas di perbincangan kita kali ini. Betul sekali. Tentang perasaan-perasaan, tentang yang galau-galau nih, yang senang-senang nih buat yang nonton pun pasti bakal ngalamin ataupun sudah ngalamin perasaan seperti itu. Ada yang memaksa perasaan kan mungkin di 2020 ini? Ya banyak lah kali. Banyak. Yang memaksakan perasaan. Kemudian ada yang mungkin gagal dalam impiannya gitu kan. Impiannya. Dan ada pula yang bertahan namun disia-siakan. Gila itu. Ini Bertahan namun disia-siakan. Kayaknya itu perjuangannya gimana gitu kan. berat sekali, pasti yang Di saat lo berjuang gitu kan. Dan lo itu hanya dianggap gimana gitu ya, nggak ada timbal baliknya dari perjuangan lo gitu kan. Pasti. Jadi hingga lo itu berjuang hingga lupa diri gitu Lupa kan. diri. Diri lo itu siapa gitu kan. Saat lo berjuang hingga lupa diri gitu kan. Aneh. Gue sama orang yang gitu aneh sumpah. Dan ada pula nih teman-teman yang masih bertahan namun disia-siakan. Menurut lo nih gimana nih bilang? Bertahan namun disia-siakan gitu kan, ya menurut gue lo cukup hebat gitu kan. Bertahan disia-siakan. Nah, sebelum lo bertahan disia-siakan itu menurut gue gitu, lo itu sedang ada di fase lo itu terjebak dengan ekspektasi lo gitu. Ekspektasi dan saat lo ekspektasinya lebih tinggi, lo itu bertahan namun disia-siakan gitu kan, akhirnya disia-siakan. ekspektasi yang membuat diri lo sendiri membuat lo patah arah, patah semangat ataupun patah karena lo sendiri gitu, karena kelakuan lo sendiri. Oh, jadi menurut lo itu patah karena diri lo sendiri. Jadi konsekuensi yang lo udah tahu malah membuat diri lo patah gitu. Jadi ya. Gila. Tapi gila, lo jangan bahas-bahas sedihnya juga. Pasti dong. Jadi bahas juga yang kesenangannya. Mungkin ada yang menemukan orang yang baru, orang yang baik buat dirinya gitu kan. Ada yang menikah, menemukan sosok mungkin jodohnya. Pasti. Gitu kan udah ada. Ada juga kan di tahun 2020. Jangan yang sedih-sedihnya mulu lah. Banyak sih teman-teman kita yang udah menemukan jodohnya masing-masing gitu. Udah menemukan orang yang paling tepat yang bisa dijadikan pasangan. Dan di samping itu semua banyak juga yang kehilangan. Oke, ngerti. Di saat ada yang gila ini. Ini kalau ngebahas kehilangan itu ya bukan tentang soal kehilangan seseorang pasangan hidup. Mungkin kehilangan orang yang
ya mungkin sosok orang tua, sosok teman, sahabat. Ya lo ngerasain lah kalau di saat lo kehilangan orang yang menurut lo selalu ada buat gue gitu, selalu ada buat support gue, dan di saat posisi itu lo kehilangan, yang paling tepat adalah mengikhlaskan. Oke. Karena ketika kita mengikhlaskan segalanya, kita akan lebih mawas diri, kita akan mempersiapkan diri kita lebih dalam lagi. Emang lo enak bilang gitu ya, Iya. mengikhlaskan gitu, tapi kan cuman ya mengikhlaskan, cuman ngomong terus hati susah, men. Makanya harus dibiasakan dulu, dibiasakan dulu Oke, supaya oke. dapat terbiasa. Dan ini nih yang tadi lo bilang pertama tentang Tentang apa? berupaya untuk lupa diri. Oh, jadi ada seseorang yang berupaya sampai lupa diri. Ya, Oke. maksudnya apa sih dari pertanyaan lo itu yang tadi Jadi diungkapkan? di saat pernyataan gue tentang berupaya sampai lupa diri, lo minta penjelasannya gitu. Ya iya dong, supaya jelas itu, supaya teman-teman di luar sana pun bisa mengerti nih apa nih solusi terbaiknya, apa yang harus dilakukan jika terjebak di fase seperti ini. Menurut gue gitu kan, menurut Yoi. gue. Ya tiap orang kan pasti beda-beda gitu. Tapi kalau emang lo menurut gue gitu, ya nanti juga setelah gue kan nanti ada menurut lo gitu kan. Ya sedikit-sedikit lah. Oke, jadi menurut gue buat orang yang berupaya gitu sampai lupa diri, ya lo mikirlah gitu. Jadi kalau emang sesuatu itu buat hidup lo, baik buat lo gitu, impian lo, terus ya mungkin ya pokoknya hal-hal baik buat diri sendiri, lo itu nggak apa-apa gitu, berjuang sampai lupa diri. Gue harus berjuang buat ngelakuin ini karena kedepannya baik buat gue gitu. Lo berjuang, lo lakuin perjuangan lo gitu. Terus? Ya mungkin kalau soal seseorang yang mungkin Ya, seseorang nih karena contoh. soal percintaan atau apa gitu kan, lo berjuang kemudian lo sampai lupa diri gitu kan, kata gue tadi. Seharusnya lo itu lebih kesadar lah gitu, Sadar diri. sadar diri. Karena lo itu siapa sih? Contohnya gini, gue di saat gue suka sama Anya Geraldine gitu kan, Amin. kalau suka jangan diamini kan, itu hati gue. Kan Jadi, siapa tahu gitu jodoh. iya kan jodoh kita kan ada tahu. Ya di saat gue suka gini sama Anya Geraldine misalnya, contoh ini kan contoh, tapi dia emang Suka. gila, emang suka emang gitu. Ya jadi sadar diri lah. Iya sih, gue juga sadar diri gue itu siapa gitu kan. Dan menurut gue nih ya, ya patokannya jangan Anya Geraldine juga gitu ya, atau enggak di saat beda ya latar belakang keluarga gitu, atau di saat lo ngerasa gue jauh lah sama dia gitu, lo itu harus sih, menurut gue harus sadar diri itu Penting. penting ya, intinya penting di saat lo sadar diri. Jadi lo itu bisa berpikir di saat dimana lo harus berjuang dan dimana lo harus berhenti memperjuangkan hal itu. Betul. Ngerti gak sih? Betul. Benar, emang kita itu harus tahu gitu batasan antara harus berjuang ataupun harus berhenti. Nah, di saat lo harus berjuang dalam mengejar sesuatu, lo juga harus semangat. Harus semangat dong. Tapi di sisi lain, lo juga harus ya mengerti lah di mana lo harus berhenti, dan mungkin ada jalan lain yang terbaik Ada buat lo gitu kan. pasti. Nah, gue kan udah gitu kan cerita, ngomong. Tadi kan omongan gue jelasin lagi. Dan sekarang giliran lo gitu. Apa sih yang lo bilang tadi memaksakan perasaan? Apa lo emang curhat gitu, atau sebagian orang lo ngerasain gitu kan emang banyak juga gitu kan? Enggak nih, kalau dibilang curhat sih gue sih belum pernah ngalamin kejadian ini, dan semoga sih jangan. Enggak bohong, gue Ya, ngerasa. sumpah. Enggak, gue gak percaya gitu kan. Satu bilang gitu. Ya gitu, kembali ke topik yang Kembali tadi. ke laptop atau kembali ke laptop aja lah. Tukul dong. Kembali ke topik seperti yang tadi lo katakan sama gue, ataupun yang gue katakan pas pertama, memaksakan perasaan. Kalau menurut gue nih, menurut gue versi cowok gitu, ketika lo memaksakan perasaan,
itu nggak baik untuk gue, nggak baik untuk dia. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak cocok itu bakal susah untuk dicocokkan kembali. Oke. Apapun itu. Jadi kita nggak seharusnya maksain juga. Nggak harus memaksain juga. Jadi setiap orang berhak bahagia. Berhak bahagia dengan caranya masing-masing. Oke. Kalau kita udah ngerasa nggak cocok, ya udah kita pergi, kita mencari orang baru lagi yang menurut kita lebih cocok sama kita. Tapi kadang kan sebagian orang mungkin ini ya, di saat gue mikirnya mindset dari pikiran gue gitu. Yoi. Gue bisa bahagia sama seseorang ya, yang menurut gue itu orang yang gue bisa, menurut gue orang itu bisa bikin bahagia gue gitu. Dan gue juga mikirnya, ya gue juga bisa bahagiain orang itu gitu. Tapi di saat orang itu ya berpikirnya, ngapain sih lo nggak bisa gitu bahagiain gue. Sebenarnya kehadiran lo itu malah ganggu gue gitu kan. Iya. Itu termasuk memaksakan juga kan. Itu juga termasuk memaksakan perasaan dong. Dan kalau gue mikir gitu, apa sih yang akan lo dapatin ketika lo memaksakan sebuah perasaan? Oke sih, benar juga. Lo akan terus terbawa suasana hati lo dibawa. Gue bisa bahagia sama dia, tapi dia nggak bisa menerima lo gitu maksudnya. Oke. Kadang seperti yang lo katakan yang dari awal, bahwa sadar diri itu penting dalam hubungan pasangan lo ataupun dalam hidup lo. Oke. Di saat sadar diri ini lo udah ngerti, mungkin juga lo bakal ngerti, lo nggak akan maksain perasaan yang seharusnya nggak harus dipaksain gitu kan. Tuh. Dan terlepas dari memaksakan orang lain, ada juga nih teman-teman yang mungkin gagal dalam impiannya nih. Oke. Menurut lo nih, ketika gagal dalam impian, apakah kita harus mundur atau apakah kita harus sedih, apakah kita harus gelisah? Menurut lo ketika kita gagal dalam impiannya, lo harus bagaimana gitu solusi dari lo? Ya buat orang yang gagal dalam impiannya, mungkin menurut gue lo itu bukan jalan hidup itu bukan dengan satu cara gitu. Masih banyak cara gitu kan. Di saat lo lagi merjuangin sesuatu dan lo itu ngerasa gagal gitu kan, kemudian lo nyerah, itu salah banget. Ketika cara pertama yang lo lakuin itu gagal, ya lo itu masih bisa cari cara kedua. Bukan saatnya nyerah ini. Cara kedua gagal, masih ada cara ketiga. Cara ketiga gagal, masih ada cara keempat. Begitu seterusnya. Ketika lo gagal, ada suatu saat nanti, di saat lo emang benar-benar berhasil, dan lo bakal ngehargain kegagalan itu, menurut gue gitu sih. Pasti. Dan dengan cara-cara yang tadi lo katakan, ada yang satu, ada yang gagal dengan cara yang kedua, kita akan belajar deh. Kita akan belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan, supaya kita kedepannya lebih baik lagi. Nah, benar. Ketika kita di saat ada posisi gagal gitu, di saat posisi gagal, stuck gitu, gue mikirnya, udah siapa nih, gue harus jangan berjuang ini gitu. Ya. Enggak, gue nggak ngelarang lo jangan berjuang itu gitu. Kita punya mimpi masing-masing gitu. Pokoknya intinya menurut gue lo harus berjuang, karena buat gapai impian lo bukan hanya satu cara, tapi masih banyak cara yang harus lo lakuin. Masih banyak cara. Dan yang salah ketika gagal itu ketika kita sudah tahu kita gagal, tapi kita tidak mau untuk bangkit lagi. Itu yang salah. Itu yang paling salah menurut gue. Itu salah. Di saat kita nggak bangkit lagi, itulah yang kesalahan terbesar kita di situ. Di saat kita udah malas lagi berjuang, malas lagi ya mikirin mimpi kita gitu, di saat ini bukan mimpi gue. Lo yang ngatur kan itu mimpi lo atau bukan diri lo sendiri. Gitu. Saat orang lain bilang, apaan sih lo pengen gitu, itu bukan mimpi lo gitu. Lo gak pantas buat itu. Bukan yang menilai pantas atau tidaknya mimpi lo terwujud dari diri kamu sendiri. Benar sekali. Dan gue pernah baca satu buku nih yang kata-katanya gini nih, kesempatan itu tidak datang dua kali, tapi kesempatan selalu datang kepada mereka yang tidak berhenti untuk mencoba. Oke, ngerti. Jadi di saat lo mikir, emang kesempatan itu nggak datang dua kali. Kadang
sebagian orang menyesal karena ya melewati kesempatan itu. Karena seorang menyesal, gue udah lewatin kesempatan itu dan gak akan ada kesempatan lagi gitu buat gue. Tapi sebenarnya masih ada kesempatan yang lain yang mungkin dengan kesempatan itu membuat diri lo lebih baik lagi. Pokoknya buat yang gagah tetap semangat, betul? Semangat. Ya nggak lepas dari itu, masalah lain juga banyak sekali. Yang mungkin ada yang bertahan namun disia-siakan. Tadi lo bilang gitu kan? Bener, betul sekali. Dan di saat lo bilang tadi kan ke kamera, lo itu pakai hati banget gitu kan bilangnya. Sekarang lo jelasin bertahan namun disia-siakan gitu. Kalau ini sih bahasan yang paling berat ya lo menurut gue ya. Karena lo alamin maksudnya. Ngopi dulu kali ya supaya lebih cair gitu suasana, supaya ini sponsor ini bukan endorse. Oh iya, ngomongin endorse, gue juga ya siapa tahu ini produk banyak endorse gue gitu kan, ini produknya salah satu ya, gue gak akan sebutin dulu ya, siapa tahu gitu kan nonton lihat produknya gitu, dipakai nih. Bagus sekali. Lanjut dari bahasan yang bertahan disia-siain, maksudnya gimana? Bertahan namun disia-siain nih. Mungkin teman-teman pernah ngalamin kejadian seperti ini ataupun pernah merasakan. Gue rasa ketika lo berada di posisi seperti ini, ada baiknya lo berpikir sejenak deh. Lo menyendiri dulu. Kalau bisa lo bercermin lo di depan kaca sambil lo bilang, apa sih yang gue mau tuju nih dengan orang tersebut. Harusnya lo bisa sadar dengan siyakin-yakinnya deh, bertahan tapi disia-siakan itu adalah rugi banget lah sih lo kalau menurut gue. Tapi banyak kan netizen plus 62 yang bilang, lah nggak apa-apa bang, gue bertahan ya, gue emang benar-benar sayang gitu kan. Menurut lo bodoh nggak? Bodoh karena ya apa yang akan lo dapat dengan lo bertahan gitu, ngapain? Dan gini ya, kebanyakan orang itu semakin dia suka sama seseorang, dia akan memberikan semuanya kepada orang tersebut. Lo paham nggak maksud dari omongan gue? Jadi di saat gue emang benar-benar suka sama dia, sayang sama dia, lo bakal berikan ya mungkin waktu lo, kesempatan lo, mimpi lo lain ngesampingin keinginan lo demi seorang yang lo mau gitu. Iya. Tapi kan posisinya lo disia-siain gitu. Iya, karena kan takut kehilangan orang-orang tersebut itu takut kehilangan orang yang pernah ada ataupun yang selalu ada ketika ia butuh. Jadi prinsip gue ini di saat lo diri lo berjuang gitu, kemudian lo merjuangin orang lain dan lo mati-matian merjuangin seseorang itu, dan seseorang yang diperjuangin lo itu bakalan ngerasa, gue diperjuangin nih. Iya. Mau gue lakuin apapun, dia tetap bakal merjuangin gue. Mau gue lakuin salah misalnya, dia bakal tetap maafin gue. Harusnya lo mikir, di saat dia sia-siain lo gitu, udahlah, mending lo mundur aja gitu. Mending lo hilang dari kehidupan itu, hilang dari jalur lo itu, supaya dia mikir. Karena nggak semua yang hilang itu akan kembali. Ya mungkin yang hilang itu akan berganti, kan? Akan berganti. Iya. Dan di saat kita akan berganti ataupun menggantikan orang yang dulu pernah ada, kita akan bertemu dengan orang-orang yang baru. Orang-orang yang akan lebih mengerti, orang-orang yang akan lebih mengerti kita lagi, lebih memahami diri kita lagi, dan lebih menerima juga intinya kan. Yang terpenting yang mampu menerima kita. Dan ini nih gue mau nanya sama lo nih. Ketika seseorang berjuang namun disia-siakan, lalu dia menemukan orang baru nih yang disia-siain itu. Ya. Menemukan orang baru yang lebih perhatian sama dia, lebih bisa memahami dia. Menurut pendapat lo nih yang udah pengalaman, masalahnya udah pengalaman. Menurut lo gimana tuh kalau ada masalah seperti itu? Harusnya ya menurut gue gitu, di saat lo berjuang disia-siain, kemudian ada orang yang lebih nerimain lo harusnya bisa lebih menghargai orang yang
menghargai lo gitu. Orang yang benar-benar nerima lo apa adanya gitu. Seharusnya lo lebih mikir ke dia lah, nggak usah sekarang lo udah disia-siain. Lo masih mau berjuang buat apa gitu kan? Lebih baik lo menghargai orang yang benar-benar buat lo gitu. Kehadiran itu kan emang udah seharusnya gitu, udah jalannya, dan mungkin ini saatnya lo itu menghargain diri lo sendiri. Iya. Dan orang yang benar-benar nerima lo apa adanya menurut gue. Nah, mungkin ketika lo emang mau berhenti berjuang buat yang disia-siain gitu ya, lo berhenti berjuang gitu, dan kemudian orang baru itu, gue harap lo emang benar-benar ngehargain dia lah gitu. Jangan sampai lo itu terjebak masa lalu lo gitu, di saat masa lalu lo itu adalah yang orang-orang yang lo perjuangin disia-siakan. Ya harusnya lo jangan sampai terjebak masa lalu itu. Nah, gue nih akan bahas lebih dalam lagi nih tentang masa lalu. Wih, bagus, lo ada inisiatif buat jelasin hal itu, tumben. Karena gue pernah ngalamin kejadian tersebut. Oke. Jadi lo mau share pengalaman lo pada yang nonton gitu? Iya, semoga nonton kali ya, supaya gue ngobrol di sini pun nggak sia-sia gitu. Sekarang lo jelasin yang menurut lo gitu, pengalaman lo. Terjebak masa lalu ya, yang paling sulit ketika terjebak masa lalu itu adalah pikiran kita sendiri. Oke. Pikiran kita sendiri, pikiran itu yang menentukan apakah lo akan terus di sana atau lo akan melupakan teman tersebut. Oke, berarti itu emang pengaruh dari pikiran kita sendiri. Pikiran kita sendiri. Dan tapi kan pikiran itu punya kita, berarti kan kita yang berhak ngatur pikirannya. Ya, betul kata lo. Tapi kan kita itu terlalu takut untuk melepaskan apa yang harusnya dilepaskan. Maksudnya kita itu takut untuk melepaskan semua kenangan yang pernah kita lakuin, ataupun kita pernah hujan bareng, naik motor bareng. Maksudnya kita itu terlalu takut dan kita itu terlalu fokus ke inti masalahnya tanpa mencari solusi. Oke, jadi saat lo punya masalah, lo terus aja masalah itu. Terus aja lo gali terus. Di saat masalah inti masalahnya ini kan adalah masa lalu lo gitu. Di saat lo itu terus aja memikirkan masa lalu lo, berjuang demi masa lalu lo gitu kan. Padahal seharusnya emang lo harus mencari solusi keluar dari pikiran itu sebenarnya gitu kan. Harusnya mencari solusi. Dan yang parahnya juga nih, ada nih di luar sana nih yang udah tahu solusinya tapi selalu berada di zona seperti itu. Ya bodoh menurut gue kali ya. Emang maksudnya udah gini nih, ibaratnya tuh nih lo dikasih soal ini sama guru lo gitu kan, lo udah tahu jawabannya itu benar, terus lo disalah-salahin gitu kan. Ngapain gitu. Tadi gue agak tersindir sama lo ketika lo bilang bodoh, kok natap gue gitu maksudnya. Ya kan ini gue nggak maksud bilang lo bodoh gitu kan. Tapi gedot kan. Tapi ini gue kan dari awal tadi bilang ini lo mau cerita masa lalu lo gitu kan. Nah, lo mau cerita pengalaman lo gitu. Di saat gue bilang bodoh ya mungkin lo kesinggung gitu karena ini lo pernah alamin gitu kan. Ya sedikit lah gitu. Dan itu yang membuat waktu gue itu terhambat. Lo ngerasa sia-sia kan? Sia-sia. Berarti gue bilang bodoh bener kan? Bukan bodoh kali ya, kata-kata paling yang tepat. Bego. Ya karena dulu itu gue tuh terlalu tinggi ekspektasi kepada makhluk. Oh iya, jadi gue mikir. Nah, buat kalian yang mungkin ada yang terjebak ekspektasi kali kan? Terjebak ekspektasinya. Lo terjebak ekspektasi itu gimana? Pernah. Pernah. Tapi udahlah, jangan dibahas lagi ya dulu. Ini kayak masa lalu banget gitu semua gitu kan. Masa lalu yang harapannya terlalu tinggi, yang harapannya cuma sendiri gitu. Udah mah harapan sendiri, harapannya sia-sia gitu maksudnya. Jadi sebenarnya itu dia gak cinta sama lo. Dia itu nggak cinta sama lo. Welcome pun enggak. Terus kenapa lo masih berharap? Oke, ngerti.